Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore karena kebetulan saya ketika merekam ini lagi sore hari ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode machine learning yang juga cukup banyak digunakan, yaitu decision tree. Oke. Nah, kalau misalkan Anda lihat di gambar ya, di sini ada bola, ada penghapus, ada batu bata, ada ban mobil, ada jeruk, ada buku, ada donat ya. Barang-barangnya random, gambarnya juga random. Kemudian kalau misalkan ada gambar baru, misalkan gambar barunya adalah sebuah CPU, kemudian Anda diminta untuk uh, memasukkan CPU ini ke dalam kategori mana, Anda mungkin bingung gitu ya. CPU ini dimasukkan ke mana gitu. Kalau kita lihat bentuknya mirip sama kayak penghapus, tapi kalau dilihat dari warnanya mirip sama kayak roda. Tapi kalau dilihat dari fungsinya untuk belajar mungkin dia harusnya bisa masuk ke buku. Nah, ini kan bingung ya. Nah, tapi kalau misalkan gambar-gambar yang ada di sini itu sudah dikategorikan seperti ini, maka ketika ada gambar CPU, maka kita bisa dengan mudah mengatakan, oh ini adalah kelas B atau masuk di kelas B. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di kelas A itu isinya adalah gambar-gambar yang bentuknya adalah bulat, sedangkan yang di B itu adalah gambar-gambar yang bentuknya adalah kubus atau balok gitu ya. Nah, ini berarti kita sebagai manusia itu pada dasarnya juga melakukan pengenalan pola. Ya. Jadi ketika kita mengamati suatu kelas, kita mengamati pola dari anggota di kelas tersebut itu bentuknya kayak gimana. Demikian juga di kelas B, sehingga kita bisa melihat kemiripan antara data baru dengan data-data yang ada di setiap kelas tersebut. Ini kita selaku manusia, sebagai manusia ya, konsep pengenalan pola atau klasifikasi dalam otak manusia, cara kerjanya seperti itu. Nah, kemudian ada istilah rule based system. Rule based system sendiri itu apa? Rule based system itu pada dasarnya adalah suatu sistem yang dibangun berdasarkan aturan-aturan yang disepakati atau aturan-aturan yang baku gitu ya. Sebagai contoh misalkan, saya punya suatu dataset tentang bermain atau tidak gitu ya. Di situ ada dua fitur, ada fitur temperatur di mana nilainya ada hot sama cool, dan ada fitur humidity di mana nilainya ada wet and dry. Kemudian ada kelas atributnya di mana kelas atributnya itu bermain atau tidak gitu ya. Itu ada nilainya ada yes or no. Ini kalau kita buat rule-nya biasanya adalah merupakan pasangan dari nilai setiap fitur yang ada di sini. Jadi misalkan kalau temperaturnya itu panas dan kelembabannya basah, maka saya bermain. Jika temperaturnya panas dan kelembabannya itu kering, maka saya juga bermain. Jika temperaturnya dingin dan kelembabannya basah, maka saya tidak bermain. Jika temperaturnya dingin dan kelembabannya kering, maka saya bermain. Ini kalau kita lihat, ini ada pasangan-pasangan ya. Jadi hot and dry, cool and wet, cool and dry. Nah, semua pasangan dari nilai di setiap fitur ini kemudian bisa kita buat dalam bentuk decision tree atau pohon keputusan. Ya, jadi 4 rule ini kalau kita buat ke dalam bentuk decision tree-nya, maka jadinya adalah seperti ini. Ya, yang pertama adalah temperatur. Temperatur itu ada dua nilainya, ada hot and cool. Kalau temperaturnya itu hot, berarti yang di sini ya, Anda lihat semuanya itu yes. Artinya kalau temperaturnya hot, tidak masalah kelembabannya itu mau basah, mau kering, pokoknya kalau temperaturnya hot, maka saya akan bermain. Tapi kalau temperaturnya cool, dilihat dulu humidity-nya wet atau dry.
Kalau humidity-nya wet, maka saya tidak bermain, sedangkan kalau humidity-nya dry, maka saya akan bermain. Nah, bentuk rule base itu bisa direpresentasikan dalam bentuk if then seperti ini, bisa juga direpresentasikan dalam bentuk pohon keputusan seperti ini. Oke? Nah, sekarang ada suatu permasalahan. Misalkan permasalahannya adalah terdapat 11 pelamar kerja dengan 3 parameter penilaian, yaitu indeks prestasi kumulatif, hasil tes psikologi, dan juga hasil tes wawancaranya. Di mana indeks prestasi kumulatif atau IPK itu dikelompokkan dalam 3 kategori. Ada IPK yang bagus, ada IPK cukup, dan ada IPK kurang. Sedangkan hasil tes psikologi itu dikelompokkan juga menjadi 3 kategori, yaitu hasil tesnya tinggi, sedang, atau rendah. Yang terakhir, hasil tes wawancara itu dikelompokkan dalam 2 kategori, baik dan buruk. Nah, kalau dilihat di sini, untuk bisa mendapatkan rule based system yang baik, maka seharusnya terdapat 18 kombinasi sampel data, di mana kombinasinya itu 3 kali 3 kali 2, seperti yang contoh sebelumnya gitu ya. Jadi pasangan-pasangan, misalkan IPK-nya bagus dan psikologinya tinggi dan wawancaranya baik. Kemudian IPK-nya bagus, psikologinya tinggi, wawancaranya buruk. IPK-nya bagus, psikologinya sedang, wawancaranya baik, dan seterusnya. Totalnya ada 18 kombinasi untuk sampel datanya. Itu seharusnya. Permasalahannya, ya, kalau dilihat di sini, dari 11 pelamar yang ada, itu memang cukup bervariasi gitu ya. Artinya tidak ada satupun pelamar yang memiliki kombinasi yang persis sama. Kalau Anda lihat, tidak ada satupun pelamar yang memiliki kombinasi yang sama persis, sehingga kombinasinya di sini itu beda-beda. Tapi, kalau hanya mengandalkan data 11 pelamar ini, kita tidak akan bisa atau sistem kita itu tidak akan bisa menentukan apabila ada pelamar yang memiliki data IPK kurang, psikologi rendah, wawancara buruk. Kalau kita lihat di sini, IPK kurang, ya, psikologi rendah, wawancara buruk, itu nggak ada. Adanya adalah IPK-nya kurang, psikologinya rendah, wawancaranya baik. Atau IPK-nya kurang, wawancaranya buruk, tapi psikologinya sedang. Tidak ada yang kombinasinya itu kurang, rendah, buruk, itu nggak ada. Nah, kalau karena datanya tidak lengkap seperti ini, maka sistem tidak bisa mengenali apakah pelamar ini itu nantinya akan diterima atau tidak. Ya, itu permasalahannya. Nah, kalau misalkan dengan contoh yang tadi Anda anggap kurang menantang gitu ya, karena kombinasinya hanya ada 18, maka Anda bisa coba aja pakai data dummy gitu buat suatu dataset dengan parameter atau dengan fitur dengan jumlah 30. Kemudian masing-masing fiturnya itu coba dikasih nilai 3 kategori lah. Maka kalau Anda mau mengkombinasikan semuanya, Anda perlu mengkombinasikan dengan jumlah 3 pangkat 30. Itu lebih dari 200 triliun kombinasi. Kan nggak mungkin untuk Anda lakukan gitu kan secara manual. Nah, maka dari situ kita butuh yang namanya metode. Nah, decision tree learning adalah salah satu metode yang cukup populer dan banyak digunakan secara praktis untuk kasus-kasus seperti yang kita bahas di awal tadi, di mana metode ini akan menghasilkan suatu pohon keputusan sebagai hasil akhirnya. Jadi, model yang terbentuk nantinya itu berupa pohon keputusan. Berbeda dengan naive Bayes yang kita bahas di video sebelumnya, di mana modelnya itu berupa probabilitas atau juga berbeda dengan regresi misalkan, di mana model yang dihasilkan itu bentuknya persamaan. Kalau decision tree learning itu nanti model yang dihasilkan bentuknya berupa pohon keputusan. Nah,
Ada banyak sebetulnya variasi dari metode decision tree learning ini. Di antaranya ada ID3 atau singkatan dari Iterative Dichotomizer Version Tree, ada asisten, ada supervise, ada C5, ada chart, macam-macam lah. Ya. Tapi pada video kali ini kita akan bahas metode decision tree yang cukup simpel, cukup sederhana, yaitu Iterative Dichotomizer Version Tree atau ID3. Oke. Decision tree learning itu akan berusaha untuk membangun pohon keputusan secara top down, mulai dengan pertanyaan atribut mana yang pertama kali harus dicek dan diletakkan pada root. Seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi di awal, dari dua fitur yaitu temperatur dan humidity, kita harus milih mana di antara dua fitur ini yang menjadi rootnya, apakah temperatur ataukah humidity. Nah, sama halnya ketika misalkan di kasus kita yang pelamar tadi ada 3 fitur, ada IPK, psikologi, sama wawancara, kita harus milih dulu siapa fitur yang akan menjadi root yang ada di puncak dari pohon kita. Oke. Nah, untuk menentukan siapa fitur yang berhak untuk ada di posisi root, maka kita bisa menggunakan nilai information gain. Ya. Information gain itu pada dasarnya didapatkan dari nilai entropi. Apa itu nilai entropi? Nilai entropi adalah suatu parameter untuk mengukur heterogenitas atau keberagaman suatu kumpulan data. Ya, jadi setiap fitur itu akan memiliki nilai entropi. Nah, fitur yang memiliki nilai entropi cukup besar berarti kita asumsikan fiturnya cukup heterogen. Maka dari itu bisa kita masukkan ke dalam root. Ya, kemudian nanti diikuti dengan fitur-fitur yang lain. Jadi bentuk dari pohon keputusan nantinya secara top down itu adalah fitur-fitur dengan heterogenitas yang paling tinggi di atas, kemudian mengerucut ke bawah, ya, dari heterogen menjadi homogen kayak gitu. Nah, untuk formula menghitung nilai entropi sendiri itu bisa Anda lihat di layar, ya. Caranya seperti ini. Kita butuh nilai log basis 2. Oke. Kita coba sekarang untuk menghitung nilai dari entropi sampel, ya. Kita punya 11 sampel, ya, di mana di sini ada diterima dan ada tidak diterima gitu ya. Ya dan tidak. Kalau saya ingin menghitung entropi dari kelas, ya, kita sebutnya adalah entropi kelas atau entropi sampel, maka caranya adalah minus, ya, 8/11. 8 ini dari mana? 8 ini diambil dari jumlah sampel yang diterima, jumlah pelamar yang diterima. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pelamar yang diterima dari 11 pelamar yang ada. Saya kalikan dengan nilai log basis 2, 8/11. Kemudian hasilnya saya kurangi dengan 3/11. 3 dari mana? 3 ini adalah jumlah pelamar atau jumlah sampel yang ditolak atau yang tidak diterima. Ada 1, 2, dan 3. Jadi 3/11 log 2, 3/11. Kalau Anda masukkan ini ke dalam Microsoft Excel misalkan, atau Anda hitung pakai kalkulator saintifik gitu ya, Anda akan mendapatkan nilai 0,8454. Ini merupakan nilai entropi sampel, ya. Oke. Kemudian, apa itu information gain? Setelah mendapatkan nilai entropi dari suatu atribut, maka kita dapat mengukur efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan data. Itulah yang disebut sebagai information gain. Nah, untuk mendapatkan nilai information gain dari suatu atribut itu diperlukan nilai entropi sampelnya dan entropi sampel dari atribut tersebut. Daripada nanti Anda makin bingung, kita langsung aja
coba ke contoh kasus. Misalkan, saya mau menghitung nilai information gain untuk atribut indeks prestasi kumulatif atau IPK. Ya, kita asumsikan atribut pelamar yang diterima itu saya katakan positif, pelamar yang ditolak saya katakan negatif gitu ya, biar gampang penyebutannya. Positif artinya pelamarnya diterima, negatif artinya pelamarnya ditolak. Oke, kita punya dataset ini ya. Oke. Pertama, kita lihat dulu nilai dari IPK. IPK itu ada 3 nilai, ada 3 kategori. Bagus, cukup, dan kurang. Maka saya masukkan di sini. Value dari sampelnya itu bagus, cukup, dan kurang. Karena kita ingin menghitung nilai information gain dari IPK. Maka kita yang perhatikan hanya yang IPK saja. Psikologi wawancara nggak perlu diperhatikan. Fokus saja sama atribut IPK. Oke. Next. Kita lihat dulu sampelnya. Sampelnya berarti seluruh data ya. Ada 8 positif, 3 negatif. 8 diterima, 3 ditolak. Totalnya ada 11 data. Bagaimana untuk nilai sampel yang nilai IPK-nya bagus? Nilai sampel yang IPK-nya bagus Anda lihat dari P1 hingga P4 ya. Dari 4 pelamar ada berapa banyak yang diterima? Ada 3. Maka 3 positif dan ada 1 ditolak, maka 1 negatif. Total sampel yang memiliki nilai IPK bagus sebanyak 4 sampel. Untuk cukup sama, kita ngelihat data pelamar P5 hingga P8. Kita lihat yang diterima ada 3 orang, berarti 3 positif dan 1 negatif. Totalnya ada 4 pelamar. Berikutnya, untuk sampel yang kurang, ada 2 diterima, berarti 2 positif dan 1 negatif. Dengan sampelnya ada 3. Oke? Lanjut. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, berikutnya kita akan menghitung nilai entropinya. Oke? Kita hitung nilai entropi untuk sampelnya, itu seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi min 8/11 log 2, 8/11 dikurangi 3/11 log 2, 3/11, hasilnya 0,8454 ya. Ini yang sudah kita jelaskan di awal tadi untuk menghitung nilai entropi dari sampel. Berikutnya, untuk menghitung nilai entropi sampel yang bagus, maka minus 3/4. 3 dari mana? Ini 3 positif dibagi dengan total keseluruhan sampel ada 4, log 2 3/4 dikurangi 1 yang negatif, maka 1/4 log 2 1/4. Nilainya sama dengan 0,8113. Untuk entropi yang cukup, karena nilainya persis sama dengan yang bagus, maka tinggal kita kopas saja, sama nilainya 0,8113. Yang terakhir, untuk entropi sampel yang IPK-nya kurang, itu ada 2/3 log 2 2/3 dikurangi 1/3 harusnya, bukan 1/4, maaf, salah ketik. 1/3 log 2 1/3, nilainya 0,9183. Oke. Nah, ini adalah information gain-nya. Jadi setelah kita mendapatkan nilai entropi, baik entropi keseluruhan sampel dan entropi untuk setiap nilai yang ada di atribut IPK tersebut, maka kita bisa menghitung nilai information gain dari atribut IPK tersebut. Caranya tinggal kita masukkan ke rumusnya saja. Jadi nilai entropi dari sampel yang ini nanti saya kurangi dengan 4/11. 4 dari mana? Dari sini. Jumlah sampel bagus. 4 dibagi 11. Saya kalikan dengan nilai entropi dari sampel yang bagus. Dikurangi dengan 4. Ya, jumlah sampel yang cukup dibagi dengan total keseluruhan sampel.
4/11 dikali nilai entropi untuk yang sampel cukup dikurangi 3/11 dikali dengan nilai entropi yang kurang. Saya masukkan nilai-nilainya semua, saya mendapatkan angka 0,0049. Itu cara untuk mendapatkan nilai information gain dari suatu atribut. Oke. Nah, Anda juga bisa menghitung nilai information gain dari atribut yang lain, misalkan atribut psikologi dan atribut wawancara, dengan cara yang kurang lebih sama. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang akan kita gunakan pada video kali ini, yaitu algoritma ID3. Metode ID3 ini merupakan metode atau algoritma yang paling dasar dalam decision tree learning. Algoritma ini melakukan pencarian secara rakus atau menyeluruh atau greedy pada semua kemungkinan tree-nya. Kita masih menggunakan contoh kasus penerimaan pegawai yang tadi ya, yang ada 11 pelamar tadi itu. Bagaimana menyelesaikan kasus menggunakan metode ID3? Langkah pertama kita harus menentukan dulu atribut root-nya, ya, karena decision tree selalu dimulai dari atribut root. Karena di data kita ada 3 atribut, ada IPK, psikologi, dan wawancara, maka kita perlu untuk milih satu di antara ketiga atribut tersebut. Kandidat yang terpilih adalah kandidat yang memiliki nilai information gain paling besar. Oke. Setelah dilakukan perhitungan, dengan perhitungan yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng, kita mendapatkan nilai information gain untuk IPK sebesar 0,0049, untuk psikologi sebesar 0,2668, dan untuk wawancara sebesar 0,4040. Ya. Karena wawancara memiliki nilai information gain yang paling besar, maka atribut wawancara inilah yang akan kita pilih sebagai root. Oke, maka untuk langkah pertama ini kita sudah berhasil mendapatkan root-nya, yaitu atribut wawancara. Wawancara dia punya 2 nilai. Ya, ada yang nilainya baik, ada yang nilainya buruk. Nah, pertanyaannya sekarang, di bawah dari X baik ini isinya apa? Apakah langsung leave ataukah ada note lain? Nah, maka kita lanjut ke langkah nomor 2. Oke? Di langkah nomor 2, pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap semua nilai pada atribut root, yaitu baik dan buruk. Ya, wawancara kan dia punya 2 nilai, baik dan buruk. Dimulai dari baik terlebih dahulu. Oke? Karena kita fokus hanya untuk pelamar yang memiliki nilai wawancara baik, maka kita bisa menghapus terlebih dahulu data-data atau pelamar dengan nilai wawancara buruk. Oke? Tinggal menyisakan berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6 pelamar yang memiliki nilai wawancara baik. Oke? Kalau dilihat, sampel untuk baik itu semuanya diterima. Artinya, ke-6-6-nya positif. Yang negatif ada 0. Ya. Nah, kalau misalkan ada kondisi seperti ini, di mana semua sampel menyatakan dia positif, maka di bawah dari H baik tadi, itu pasti berupa leaf, ya, berupa daun, bukan node. Oke, maka sekarang bentuk pohon kita menjadi bentuknya seperti ini. Jadi, kalau wawancaranya baik, maka sudah pasti dia akan diterima. Nah, bagaimana kalau wawancaranya buruk? Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau wawancaranya buruk, seperti yang tadi, kita hanya akan cek wawancara yang nilainya buruk saja. Ya, ada 5 sampel yang menyatakan wawancaranya buruk. Nah, kalau dilihat di sana, ada 2 sampel yang positif dan ada 3 sampel yang negatif. Nah, karena
bentuknya seperti ini, ada yang positif, ada yang negatif, maka ini menunjukkan bahwa di bawah X buruk itu tidak bisa berupa leaf, tapi harus berupa node lagi atau node baru. Oke, maka sekarang bentuk dari decision tree kita adalah seperti ini. Di bawah X buruk itu ada node baru. Nah, ini pada dasarnya langkahnya mengulang, seperti halnya kita mencari root, ya, hampir sama. Oke, pada tahap ini sebenarnya hanya merupakan pengulangan dari langkah 1. Hanya sampel yang diamati itu cuma yang nilai wawancaranya buruk saja. Mengapa? Ya karena node ini itu ada di bawah wawancara buruk. Jadi yang kita lihat atau yang diamati itu hanya yang wawancaranya buruk saja. Nah, karena wawancara itu sudah digunakan sebagai root, maka yang kita hitung nilai information gain-nya itu cuma yang IPK dan psikologi saja. Langkahnya persis sama seperti di langkah nomor 1. Hanya sekarang sampelnya tidak lagi 11, tapi sampelnya hanya ada 5. Oke, kita coba dulu untuk menghitung nilai information gain dari IPK. Oke, IPK di sini, IPK di situ kebetulan ada 3 juga, ada bagus, ada cukup, ada kurang, ya. Maka nilainya ada bagus, cukup, dan kurang. Kemudian sampelnya, untuk sampel buruknya itu ada 5 kan ya totalnya, di mana 2 itu positif dan 3 negatif. Untuk sampel IPK yang bagus itu hanya ada 2, di mana 1 diterima dan 1 ditolak. Demikian juga untuk IPK yang cukup ada 2 sampelnya, di mana 1 itu diterima dan 1 ditolak. Sedangkan untuk IPK kurang hanya ada 1 sampel, di mana dia ditolak. Artinya 0 positif, 1 negatif. Oke, kita teruskan lagi. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, kita hitung nilai entropinya. Pertama, kita hitung dulu nilai entropi dari sampelnya, ya, yang paling atas, entropi sampel. Kita lihat di sini 2/5 dari 2 positif dan 5 itu jumlah sampelnya, log 2/5 dikurangi 3/5 log 3/5 sama dengan 0,9710. Berikutnya kita lihat entropi untuk yang bagus, ya, 1/2 dikali log 1/2 dikurangi 1/2 log 1/2, ya, itu yang bagus. Yang cukup sama dengan yang bagus karena angka-angkanya sama semua di situ. Untuk yang kurang berarti 0/1 log 1 minus 0/1 log 0/1 dikurangi 1/1 log 1/1. Kita mendapatkan nilai entropi untuk semuanya. Berikutnya kita hitung nilai information gain-nya untuk IPK. Tinggal masukkan entropi sampelnya, kemudian dikurangi dengan 2/5 dikali entropi bagus, dikurangi 2/5 dikali entropi cukup, dikurangi 1/5 dikali entropi kurang. Masukkan semua angka-angkanya di sana, kita dapat angka 0,1710. Ini information gain untuk IPK. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapatkan nilai information gain untuk psikologi. Ya, di mana nilai gain untuk psikologi sudah saya hitungkan, nilainya adalah 0,4210. Kalau kita bandingkan, nilai information gain terbesar itu ada di yang psikologi, di mana nilainya 0,4210. Maka yang dipilih sebagai node baru adalah yang psikologi. Maka sekarang bentuk dari decision tree kita adalah seperti ini, ya, di mana psikologi nantinya itu akan punya HH yang lain lagi. Nah, dengan cara yang sama seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa meneruskan, ya, decision tree kita. Sehingga sekarang kalau misalkan sudah Anda hitung semuanya, kita akan mendapatkan bentuk decision tree akhir yang lengkap itu seperti ini dengan menggunakan metode ID3. Nah, kalau Anda lihat ini, Pak, kok di sini ada tanda tanya?
Ya, ini ada hal yang menarik. Mengapa kok di sini ada tanda tanya, Pak? Begini, mengapa kok ada lift yang bernilai tanda tanya di sana? Ini dikarenakan tidak ada data yang dapat membantu untuk mengetahui bagaimana jika pelamar memiliki nilai wawancara buruk dan nilai psikologi yang tinggi. Jadi kalau Anda lihat di dataset kita tadi, itu nggak ada kombinasi wawancara buruk dan psikologi tinggi, itu nggak ada. Padahal dalam decision tree kita, wawancara buruk dan psikologi tinggi itu menjadi kebutuhan. Nah, masalahnya di dataset kita informasi itu nggak ada. Nah, karena informasi nggak ada, maka sistem juga tidak bisa belajar dari situ. Nah, ini juga merupakan salah satu kelemahan dari metode ID3, di mana metode ini memerlukan dataset dengan ukuran yang cukup besar sehingga dapat menghasilkan pohon keputusan yang terbaik. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk metode decision tree ya. Kita sambung lagi ke video berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.